Mas Imam ya. Halo. Halo. Kenalan? Iya, nama saya Imam Bukhari dari Tegal. Mobil karoseri apa nih? Karoseri Saluyu. Oh, Saluyu. Ngerasain, kalau udah ngerasain kata dari teman sih hasil segini ya coba aja, nikmatin aja dulu masuk biar tahu bagaimana hasil. Nah itu kalau dari omongan orang-orang kan belum tahu ngerasain sendiri. Kalau udah tahu masuk sendiri, nah baru. Iya, harus benar-benar dicobain dan ini ya. Intinya kita nikmatin aja kerjaan yang apa kita dapet, ya nikmatin itu. Halo, kembali lagi. Kali ini saya lagi ketemu sama driver DS ya. Sesuai janji saya, kemarin sempat bilang, Bang, gimana kalau misalkan ada driver DS yang udah gabung dan sekarang bagaimana project. Nah, ini dia kebetulan sama orangnya. Ya. Asli Tegal ya Mas ya? Asli Tegal, Jawa Tengah. Nah, ini dong apa Medok ya? Medok. Ya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan yang kalau misalnya konten-konten ini bermanfaat silahkan di share. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol sama Mas Imam ini buat bagaimana sih pengalaman di SEAL dari dulunya DS. Dulu SIM apa pas bertemu? SIM B1 umum. B1 umum ya. Nanti perjalanannya kayak gimana kita akan ngobrol. Dulu awal pertama masuk SEAL ini, tahu lowongan ini gimana awalnya? Awalnya dari sosial media itu. Dari Facebook? Iya, dari Facebook. Dari Facebook. Terus? Langsung daftar, syarat-syarat itu langsung ke Kerawang. Tapi pertamanya kayak ragu nggak sih masuk ke SEAL buat kayak, oh ini bener gak sih gitu kayak gitu? Enggak, langsung aja. Yang penting niatnya kerja, langsung daftar. Enggak ada sistem ragu-ragu apa bagaimana. Oh gitu. Tapi kayak dari awal masuk nih, kayak langsung dulu yang ngarahin siapa? Mbak Nabila atau? Mbak Nabila dulu. Mbak Nabila ya? Ke Facebook berarti langsung datang. Iya. Tapi ada teman di SEAL sebelumnya? Enggak ada sama sekali. Enggak ada sekali. Wah, tapi emang jiwanya ini ya, maksudnya kayak berani banget. Kalau saya mungkin ya mikir-mikir ya. Kalau Mas Imam ini langsung terobos aja lah. Enggak ada yang kenal sama sekali, langsung Ya? Langsung. Sama sekali enggak ada yang kenal orang SEAL. Orang SEAL itu siapa saya juga enggak tahu. Tapi mobilnya sering lihat? Mobilnya sering lihat, iya. Kan kalau maksudnya mobil SEAL itu emang banyak banget ya. Kayak sekarang aja kan kita lagi di rest area 57 ya? 57. Di sini tuh kayak salah satu checkpoint mobil-mobil SEAL itu udah kayak mobil angkot di sini tuh. banyak banget, iya. Iya. Ini kalau di sini mobil SEAL ngapain aja kalau di sini? Checkpoint biasanya sekalian istirahat, beli solar, habis itu cek ban, kan ada bagian tukang ceknya, barangkali ada yang kurang. Berarti checkpoint itu apa aja yang dicek? Yang dicek biasanya ban, surat-surat jalan, cek dulu kelengkapannya. Jadi ini kayak perbatasan tengah sama barat ya? Iya. Jadi dicek dulu sebelum ke tengah cek dulu, iya, minta cek ban, barangkali ada yang kurang angin kan, ntar cek dulu biar safety lah di jalanannya. Oke. Berarti biar bagus ya. Maghrib dulu ya. Maghrib, iya. Mau sholat dulu? Sholat lah. Balik lagi ya, Mas Imam. Kan tadi tadi Mas Imam cerita masuk SEAL, terus dari nggak tahu, maksudnya nggak ada yang dikenal, Nggak ada sama sekali, sampai ya berani masuk. Nah, tapi dulu sempat punya basic jupir. dulu bawa mobil ini. Enggak, sebelum masuk DS, sebelum masuk drifting school. Bawa mobil engkel, bawa taksi, bawa online. Oh, iya. jadi memang ada basic ya, ada. Terus masuk. Pertama kali ngelihat SEAL bagaimana sih? Ya sih dia, wah, canggung, wah, nih bisa bawa mobil gede apa enggak ya? Ternyata ada DS sekalian. Iya. Dipelajarin, ya udah sekalian. Biar saya bisa sekalian untuk pembelajaran, untuk ini diajarin di situ DS. Ya, manfaatnya DS, saya bisa bawa mobil, tahu safety driving, semuanya diajarin semua di situ. Tapi awal-awal masuk ke SEAL ini pengen masuk DS atau masuk biasa tadi? Awalnya sih mau masuk biasa, tapi kan saya ini ragu, waduh bisa enggak ya bawa mobil gede. Oh, gede ya. Awalnya kan bawa mobil kecil. Setelah iya. dari sana kan diarahin, kalau belum ajarin ada sekolah, ada DS. Ya udahlah sekalian tuh. Tapi langsung setelah lulus itu langsung bisa ya? Emang bisa ya. Iya. Tahu cara-caranya, emang diajarin semua dari awal, dari mulai nyalain mesin ya? Nyalain mesin sampai semuanya.
diajarin semua di situ. 1 minggu tuh cukup sebenarnya. Cukup ya. Cukup ya. Tapi ya buat teman-teman ya nih yang kayak ngerasa dari jauh nggak ada teman, nggak ada ini, ya sebenarnya bisa aja. Mas Imam ini kan contohnya yang nggak kenal ya langsung bisa, langsung ya sekarang temennya banyak banget. bahkan sekarang bikin paguyuban ya. Paguyuban ya Ortega. Nah Ortega ini kebetulan Orang banyak Tegal yang asli, orang iya. Tegal jadi bikin apa sih namanya, bikin paguyuban ya. Paguyuban ya. Berguna nggak masuk? Bikin berguna banget ya. Berguna buat info-info barangkali ada kecelakaan. Ya kita kekeluargaan sama orang Tegal yang ketemu di project ini semua. Tapi kalau misalnya di luar Tegal boleh masuk nggak? Boleh Boleh nggak aja ya? apa-apa, iya. Iya sebenarnya buat nambah-nambah silaturahmi ya. Benar. Masuk gak sih sebenarnya di sini? Kan banyak yang teman-teman yang lain kayaknya wah sil ini sebenarnya pahit atau gini. Nih Ya. saya nggak mau merekayasa, ini dari Mas Imam nih gimana sih? Ya karena belum ngerasain. Kalau udah ngerasain, kata dari teman sih hasil segini. Ya coba aja, nikmatin aja dulu masuk biar tahu bagaimana hasil. Nah itu. Kalau dari omongan orang-orang kan belum tahu ngerasain sendiri. Kalau udah tahu masuk sendiri, nah baru. Iya harus benar-benar dicobain dan gini ya. Intinya kita nikmatin aja kerjaan yang apa kita dapet, ya nikmatin itu. Oh Sama aja intinya sih. Iya sih. Sebenarnya kalau sil ini kan ya perusahaan gede ya mungkin. Gede. Ibaratnya memang gede emang. Tapi kalau misalkan apa sih namanya? Jadi sopir di sil ini ya harus kuat mental. Nah, orderan pertama kemana? Di sil. Masih ingat nggak? Masih ingat. Waktu itu ke Tangerang. Ke Tangerang ya? Iya. Udah bawa tronton itu? Udah bawa tronton. Oh, udah bawa tronton. Gimana tuh pertama? Pasti kan kayak sebelumnya belum Iya. pernah bawa ini. Langsung sendiri kan? Langsung sendiri. Gimana? Tapi kan udah punya basic dari pengalaman waktu kita sekolah. iya, bener-bener. Jadi nggak canggung waktu itu. Habis lulus sekolah DS, suruh ngambil mobil gede di daerah Serang, Tangerang. Oh, Nah langsung? itu sekalian buat trailing di jalan rayanya. Jadi wah udah nggak ini. Iya. Udah nggak canggung lagi di kendaraan. Kayaknya punya kebanggaan sendiri nggak sih bawa mobil gede itu? Ya punya kebanggaan sendiri. Kayak- Emang beda, bawa mobil kecil sama mobil gede beda emang. Beda ya? Tingkat kesabarannya juga harus ada. Bukan kayak mobil kecil kan dulu main six ya, mobil gede nggak bisa. Nggak bisa ya, jadi Iya. kayak harus benar-benar sabar. Soalnya saya juga ngerasain nih bawa mobil tronton kan ya walaupun SIM saya nggak B2 umum ya, tapi pernah lah ngerasain. Tapi ya ternyata emang beda juga, enak Beda, juga ya. Enak. Beda kalau mobil kecil kita seren nggak bakalan kuat, tapi kalau mobil gede enak nih, nyaman duduknya, Iya. enak juga bisa Karena lebar. didesain buat perjalanan jauh sih. Ya. Yang penting kita tahu lah. Berarti kalau Sampai- sekarang itu udah expert ya, udah melanglang buana nih. Udah ya. Total trip kemana-mana aja. udah berapa kali nge-trip deh? Ingat tak? Ada sekitar berapa 300. Ini Kayaknya belum ada. Unilever enggak ya? Enggak, kalau Unilever enggak, mungkin kalau project yang lainnya mungkin udah Bisa. nyampe ratusan. Kalau Unilever kan mendem terus mobilnya itu enggak Nah. langsung bongkar. Iya. Mm-mm. Nih coba Beda-beda. saya lihat. Nih di Sil ini kita pakai aplikasi DMS Mobile nih ya teman-teman. Ini nggak kelihatan sih ya. Jadi ngecekin di sini ya. Iya. Ini trip-tripnya dari sini. Nah, Udah 81 trip ya. Wah itu udah berapa juta tuh. Iya itu. Kalau trip terjauh di mana? Trip yang terjauh Malang. Malang ya. Iya. Ujinya berapa tuh? Malang. Ujinya ke Malang 3.400.000. 3.400.000. Bawalah 2 juta ya. Iya bawa lah. Iya. Tergantung kita pemakaiannya, yang penting kita bisa aja memanage uangnya. Kalau enggak ya habis semua yang namanya duit. Tapi berapa hari ke Malang tuh? Ke Malang kalau kita sesuai standar 2 hari juga sampai sebenarnya sih 2 hari ya? Tapi worth it ya, 2 hari ya 2 juta ya. Lumayan lah. Ya, lumayan lah ya. Gajinya lebih gede sampean nih. Iya, aduh, gede banget ya. Saya jadi supir ya kan. Janganlah. Ya. Suka duka di Silin tuh kayak gimana sih? Ini kan saya bicara ya takutnya wah Pak Erik ngomongnya manis-manis mulu nih. Yang pahitnya apa sih yang pahit? Ya waktu pertama masuk kan kita belum adaptasi. Bagaimana adaptasi sama teman-teman. Adaptasi caranya bagaimana, orderan bagaimana belum tahu, kan adaptasi dari situ. Dari awalnya itu memang pahit berarti. Pahit ya, awalnya memang pahit, tapi kan kita harus jalanin dulu, ikutin arusnya bagaimana. Ntar kalau udah ngerasain ikutin arus, kita syukurinnya nikmat semua sih pekerjaan intinya. Iya sih emang. Ya semuanya nggak ada yang bisa dari awal ya. Iya nggak bisa. Harus punya mental sih. Mm-mm.
Berarti dari awal itu nih gimana caranya, kan awal masuk itu kan nggak tahu nih bongkaran di mana, muatan kalau muat mungkin di Limpok ya, Unilever ya. Iya. Tapi kalau bongkar kan nggak tahu nih, termasuk saya kan kalau misalnya disuruh bongkar di Tangerang atau di Boyolali atau dimanapun kan saya nggak tahu nih bongkaran kayak gitu itu gimana awalnya. Nah, tanya sama teman-teman kita kan, harus punya teman, harus gimana lah membaur sama teman-teman kita. Satu proyek bagaimana, tanya-tanya, jangan diam saja Pak, repot. Oh, berarti tips keduanya harus bertanya-tanya sama Komunikasi sama teman. yang Intinya perbanyaklah teman. Itu lebih bagus sih, betul, ya. betul. Jadi biar ngobrol-ngobrol ya lebih enak aja ya. Iya. Tapi sekarang kayaknya udah nggak usah ditanya lagi ya. Udah Udah hampir 2 tahun saya udah tahu jalan 2 mana tahun ke ya? mana. Iya. Emang ya 2 tahun. Ada hampir 2 tahun. Udah iya setahun lebih. Tahun lebih Dulu enak. masih Imam ini waktu saya masih di Karawang ya, Iya. masih di Plan Karawang. Setelah saya dipindah, ternyata wah benar. Itu teman-teman DS dulu berapa orang? Dulu kurang lebih ada 25-an kok. 25 ya? Iya. Sekarang masih aktif semua. Sekarang ada yang keluar, ada yang aktif. Yang aktif masih banyak, yang keluar sedikit. Banyaknya masih aktif sekarang. DS 7 itu termasuk DS gelombang terbaru ya, maksudnya Yang paling banyak iya. kalau ada S7 itu yang paling banyak itu. Iya, jadi gelombang-gelombang baru kan ya baru 7 DS, sekarang kan udah 27 ya, pasti udah beda lagi lah. Kira-kira merekomendasiin nggak PT Seal buat teman-teman yang pengen gabung, buat yang pengen gabung sini bisa nggak? Nah, bagi teman-teman sih yang ingin gabung nggak usah ragu-ragu, gabung aja. Barangkali penasaran, masuk aja langsung ke Kerawang. Nggak usah rekomendasi dari teman apa siapa, nggak usah. Contohnya saya sendiri langsung masuk juga diterima. Iya. Nggak ada teman, Nggak ada teman sama sekali, nggak ada yang kenal. maksudnya nggak masuk, nggak usah bayar, nggak usah ini, tinggal datang ya langsung jalan aja ya. Iya, langsung itu lama sesuai prosedur apa yang di Kerawang, ikutin aja. Benar. Ntar dari sana ditawarin mau ikut DS apa mau langsung proporsional. Kalau emang ya basicnya mampu di proporsional langsung diterima. Iya, Kalau enggak belum iya, ya. tapi kalau belum masih mending ikut DS aja, nggak apa-apa, lebih enak, pembelajarannya juga enak, banyak pengalamannya banyak di Kerawang. Iya benar. Sama teman, jadi tahu sama yang lainnya kan, nggak satu daerah semua, itu kan bercampur baur seluruh Indonesia gitu kalau ikut DS. Dulu kan SIM-nya bisa umum nih, masuk sini langsung beda umum. Itu dulu bikin SIM-nya gimana? Dulu bikin SIM-nya di folder ya, biasa Kalau ya. biasa ya. Setelah itu ke Karawang langsung dibikinin sama PT Seal. Seal, Jadi ya, itu nggak bayar, bayarnya cuma pakai trip ya. Dipakai trip bener-bener. Itu udah lunas belum? Udah lunas. Kayaknya udah lunas ya. Iya. Itu 2 juta ya? 2 juta. Nah. 2 juta itu tuh buat semuanya, Iya. dari ongkos buat mas di situ, Iya. buat ongkos dari itu semua segitu. Nah itu biaya. Jadi DS itu ada program di Seal itu ada program DS. Jadi selain buat bisa bawa mobil dan pengenalan kayak gitu, juga dibuatkan SIM. SIM-nya itu 2 juta tapi nggak dibayar itu. Jadi dibayarnya per setelah dia kerja kayak gitu ya. Jadi ini sebenarnya kesempatan bagus sih Mas. Saya kalau jiwa-jiwa driver saya pengen sih Mas. Iya, harusnya iya sih. Iya. Sekalian belajar. Bukannya sekalian belajar sih, emang diajarin, bukannya Iya. belajar, sekalian diajarin pengalaman baru, barangkali yang belum pernah di mobil gede di DS. Iya. Diajarin bagaimana tata caranya bawa mobil gede, sopan santun di jalanan, ada semua situ. Walaupun awal masuk harus botak ya, bener kan? Iya, awal masuk Udah- harus dibotakin semua emang iya. Udah kayak mau masuk polisi ya. Iya. Tapi pengalaman lah, pengalaman. Jadi tahu bagaimana. Tapi sebelumnya pasti ada nggak hal-hal sebenarnya kita Mas ini nggak tahu nih kita di jalan tuh kayak gimana. Masuk DS jadi tahu. Tahu, iya, entar kan diajarin semua di situ. Entar di jalanan bukannya begini, tahu semua, ada yang trainernya yang ngajarin. Dari rambu-rambu aja pasti Dari saya tebak. rambu-rambu, iya. Dulu itu kayak apa nih? Ya cuman penghias jalan raya aja. Sekarang kayaknya tahu ya. Iya. Iya, Kan mana kasih tahu dari sekolah itu, tergantung kitanya harus ngeresapin bagaimana ajarannya. Entar kan Iya. diajarin semua lah di situ. Iya benar sih. Di kendaraan gede bagaimana tata caranya, entar diajarin semua. Gitu. Kalau misalkan mobil gede nih, duka-duka jadi sopir di jalan pasti ada dong, maksudnya entah apapun itu, pernah nggak yang rasanya? Pernah. Yang penting kitanya suka dukanya ya senang, banyak teman, tahu pengalaman. Dukanya ya tergantung kitanya, mau jalan harus ngecek
kendaraan dulu intinya itu. Tapi pernah nggak waktu di jalan gitu ada yang malap, ada yang Alhamdulillah enggak, tergantung kita cara jalannya mengatur waktunya, jam-jam rawannya jam berapa. Kan ada oh ada jam rawan berarti ya? bukannya jam rawan, kita tahu sendirilah di jalanan jam-jam yang bagaimana. Kalau dari ini kan kendaraan kiri kan jam 4 jalan, 4 jam sekali jalan, ntar 1 jam istirahat, 4 jam jalan lagi, cukup tuh buat perjalanan. Oh, enggak terlalu Eh, tenaga banget enggak. berarti ya di samping kan memang kalau mobil besar kayak gini tuh nggak boleh masuk ke jalan-jalan tertentu ya, kayak jalan-jalan Kecil enggak. kecil dan jalan pusat kota nggak boleh juga kan. Enggak boleh. Nah, terus kan selain itu ada ya banyak kriminal kayak itu ya, ada laka, penodongan yang kayak gitu. Berarti memang harus tahu jam-jam ya. Iya, harus tahu lah tempat-tempat rawan, tempat ini harus tahu jam-jam segini kita tahu lah. Kan ada ininya ya, istirahat aja nggak apa-apa kan. Di sini kan dikasih buat istirahat, buat ini, tergantung kitanya cara kerjanya bagaimana. Kalau biasanya jam rawan itu jam berapa? Ya malam sih, aku alhamdulillah belum pernah ngalamin kecelakaan apa itu. Enggak, belum maksudnya pernah. kalau misalnya ada yang lempar batu kayak gitu. Malam, Berarti malam ya? malam Dari biasanya. jam berapa? Jam 10. Jam 10 malam ke atas biasanya. Jam 10 sampai jam 2 lah ya. Mm-mm. Berarti kalau jam 3 ke bawah udah Udah enggak. aman ya. Iya, enggak aman. Berarti tips juga kalau misalnya kita mau keluar malam itu ya jangan jam-jam segitu ya. Iya. Karena mobil kayak gini tuh duitnya banyak sih, sopir ini banyak. Tergantung kita pengeluarannya juga. Iya sih. Tapi terkenal banget kalau sopir itu ya banyak duitnya. Mm-mm. Menurut gak? Kaku ya kalau dibilang duit. Susah, kalau bilang duit banyak susah. Iya, iya, iya. Tergantung keperluan kita masing-masing. Iya benar-benar sih emang. Tapi ya kalau menurut saya driver seal pada kaya-kaya semua sih, pada banyak duit semua. Alhamdulillah. Enggak sih? Tergantung kitanya bisa mensyukurinya apa enggak. Kalau yang nggak bisa mensyukuri ya habis terus. Iya sih. Selama bawa mobil ini tapi pernah kayak menjeblos, ban kempes kayak gitu-gitu. Alhamdulillah baru 1 kali. 1 kali. Iya, waktu muat apa itu? Tugas saya belum tahu, masih mungkin amatiran, masih Oh, baru. Jadi masuk. kan jalannya masih dicos, terus nggak tahu caranya berhenti waktu apa bagaimana. Oh Mungkin kalau berarti iya. Karena nggak baik juga kan kita ngejos terus. nggak baik. Satu tenaga juga, ban mobil juga kasihan, Iya. panas. Karena muatannya berat sih itu ya. Muatannya berat ya. Kalau muatan ringan mungkin jalan terus nggak apa-apa. Kalau muatan di atas 20 ton lebih ya maksimal 4 jam lah. Kita jalan terus 1 jam ngademin ban, ntar jalan lagi. Ini muatan berapa ton? Ini muatan 20 ton. 20 ton ya. Kurang lebihnya, Ini Mas Imam ini muat tadi tuh dari Limpok yang di Cikarang kirim ke tadi ke Purwodadi. Purwodadi. Blora. Apa? Blora, ikutnya jalan raya Blora. Oh, Blora ya. Hmm. Tadi muatnya apa tadi nih? Muatnya Unilever macam-macam. Oh iya, semua produk Unilever, dari kecap, dari Pepsodent, dari apa semuanya ada. Jadi produk-produk Unilever seal sebagai besarnya di seal yang bawa nih berbagai muat ini ya, banyak banget. 20 ton. Tapi sebenarnya kalau terhitung 20 ton itu ya ringan sih ya. Ringan. Maksimal 20 ton kalau di Unilever. Iya, karena bahkan di project yang lain kayak Bugasari dulu berapa? Bugasari 27 ton. 27 ton, bahkan ada yang sampai 30 ton ya. Iya. Ya, itu benar-benar harus ekstra. Tapi dari muatan berat kayak 17, 18, 20 ton itu beda gak uang jalannya? Sama ya? Iya. Oh, berarti ya nggak ada perbedaan. Tapi kan kita nggak bisa milih-milih. Nggak bisa milih-milih, emang iya itu. Iya, Nggak bisa jadi milih. dimuatin apa aja, bahkan mungkin dimuatin pohon pun kita nggak bisa Nggak milih-milih bisa ya. milih, emang tergantung dari pihak kantornya sono yang ngasih Bener sih. orderan ke kita, nggak bisa milih-milih. Iya, iya. Paling gede itu kan ya, tapi nih kan kadang ada yang beredar juga nih kalau misalnya muatan kota-kota itu pahit itu gimana sih pahitnya itu? Saya pengen tahu nih kayak pahit gimana sih gitu? Pahitnya ya itu palingan seberapa? Ya nggak pahitnya sih nggak ada sih, tergantung kita. Ya pahitnya kalau Uang jalannya tipis lah kalau pasti. jalan tipis ya itu. Sebenarnya sih ada aja sih buat makan, buat nganterin dan nunggu di luar kota. Tapi yang bikin ininya ini yang antriannya lama itu yang Oh, bikin yang antri bongkar atau antri muatnya itu yang lama. Oh, antri muatnya yang. Ya karena kan sehari itu bisa berapa puluh yang muat ya? Iya banyak. Iya, benar. Tapi kalau project yang lain sih nggak kayak semacam Bogasari nggak bakalan. Sebenarnya project Unilever ini termasuk project
ya saya bilang ya cukup dewa ya, cukup dewa, cukup enak dan cukup semuanya hebat ya. Maksudnya kayak dia punya uang inapan, bener nggak? Ada, benar. Uang inapan ya, uang insentif, udah pernah ngerasain dong kayak gitu, uang standby ya kayak gitu. Cuman ya drivernya Mungkin karena faktor pandemi apa bagaimana, mungkin kalau dulu waktu belum ada pandemi lancar ya, Lancar ya? cuma sekarang saja oh lagi iya bener sih. kena pandemi jadi begini semua. Ya semuanya pasti berputar Ngerasain ya. semua, iya. Tapi ya saya harus akuin driver Unilever itu pada pinter-pinter S3 semua, sekolahnya S3 semua ya. Iya. Bener nggak SD, ngerasa nggak? SMA, SMP. Enggak, itu Maksudnya, emang maksudnya sering berinteraksi dong sama Dengar driver. sering. Kayak mereka tuh wow ini pada hebat-hebat banget ya. Iya. Rasa ya. Ya gitulah. Tapi ya itulah kelebihan sama kekurangan orang ya. Ada yang mau disampaikan nggak nih, kita mau terakhir sama supir-supir yang baru atau supir yang kayak gimana lah ya. Ya bagi orang yang berminat mau daftar ke PTS ini silahkan, coba, nggak usah ragu-ragu, nggak usah canggung, nggak apa-apa. Contohnya saya nggak ada yang kenal satupun di PTS waktu pertama saya masuk. Saya masuk sampai sekarang juga betah, tergantung kitanya. Walaupun sekarang punya mobil serapan 2 dan ini mobilnya karoseri yang Saluyu, Serpan. itu jangan disebut nanti. Ya karoseri yang semua supir ya menghindari ya, tapi dinikmati aja. Oke ya, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Muat apa bang biasanya? Tuh ada yang nanya muat apa biasanya? Muat Unilever ya, Unilever ya? produk Unilever. Jadi yang teman-teman kayak beli-beli sampo, Nah, itu. sabun itu kita Mas ini yang bawa nih, Mas ini yang bawa ya. Dari Produk-produk- Rinso, sabun, semuanya. Pepsodent, kecap Bango, itu produk Unilever saya yang bawa semua. Iya benar-benar. Dan ya ini juga lah, satu truk ya. Tadinya saya mau review mobilnya tapi karena berhubung malam ya udahlah. Kita besok pagi aja. Paling nanti saya apa nih yang ada di sini nggak ada. Paling nanti saya ada baju nih satu. Nih baju saya semoga bermanfaat ya. Amin ya. Lihatin dulu dong ke kamera dong. Nih, Dibuka aja. buka. Keren ya Bapak. Ini sebagai cindera mata karena udah mau masuk di YouTube saya ya. Buat teman-teman TikTok Bagus nih. ditonton aja ya di YouTube-nya juga ya. Oke nih ya. Bagus ya. Bagus dah. Dan Silakan. kalau yang mau beli juga silakan ya di WhatsApp. Terima kasih atas pemberiannya. Jadi kita samaan. Pakai dong biar samaan dulu. Iya. Gak enak nih pakai bunyinya. Pakai dulu. Enggak apa-apa langsung dipakai aja. Iya. Ya. Ini bahannya adem kok ya. Adem bahannya. Jadi ganteng nih pakai ini biar samaan ya lihat. Ini biar biasa kerja juga. Karena di seal itu kita nggak boleh pakai baju yang sembarangan juga, harus Berkerah. minimal berkerah dan nggak boleh compang-camping juga. Iya. Jadi di seal itu kita pengen membuat image bahwa driver itu nggak dipandang sebelah mata. Nah, sih. iya, Jadi kan intinya itu. kan kalau misalnya driver itu kadang ya mungkin orang-orang yang bukan driver ngelihatnya wah orang-orang kayak gini. Nah kita tuh pengen ngebangun biar pada rapi-rapi, pada ganteng-ganteng gitu aja ya. Ya oke ya, gitu aja. Terima kasih Oke, teman-teman ya. yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di like, di komen dan di share biar manfaatnya banyak yang tahu ya.